Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Sidiki dari tingkat 1A Prodi S1 Ilmu Keperawatan dengan NIM C2114201016. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang konsep akidah dalam agama Islam. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah saya panjatkan kepada puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesehatan nikmat yang tidak ada batasannya ya. Tidak lupa salawat beserta salamnya saya curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan para tabi-tabinya yang mengikuti pada ajaran beliau, semoga mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah. Kita langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu konsep akidah dalam Islam. Konsep akidah dalam Islam. Pengertian akidah. Makna akidah secara bahasa, kata akidah sendiri berasal dari kata al-aqdu yang artinya kokoh, kuat, dan erat. Dari sini maka bisa diketahui bahwa akidah secara bahasa berarti keyakinan yang kokoh atas sesuatu sehingga tidak ada keraguan yang mengiringinya. Keyakinan ini tentu saja harus sesuai dengan realita agar akidah yang dimiliki menjadi benar. Akidah yang benar dan akidah yang batil dalam setiap agama pasti ada akidah yang dimiliki dan dipegang oleh para penganut agama tersebut. Namun jika bicara tentang akidah yang benar, tentu saja hanya ada di dalam Islam. Akidah yang dimiliki umat Islam berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Mengetahui, dan inilah akidah yang benar. Salah satu buktinya adalah dengan menurut kisah para nabi apa yang diajarkannya. Allah mengutus nabi dan rasul dengan jarak yang bervariasi antara satu dengan yang lainnya, bahkan bisa berjarak ratusan tahun. Selain itu, lokasi para nabi tersebut berdakwah juga berbeda-beda. Namun jika melihat dari ajaran yang disampaikan, maka akidah yang diajarkan oleh para nabi tersebut merupakan akidah yang sama, berkebalikan dengan akidah yang benar. Akidah yang salah adalah segala bentuk akidah yang bertentangan dengan wahyu dan firman Allah, termasuk akidah yang bersumber dari akal manusia, wahyu yang diselewengkan, wahyu yang dan sebagainya. Akidah dalam definisi syar'i dan Islam, akidah adalah masalah-masalah ilmiah yang asalnya dari Allah dan Rasul. Karena itu wajib bagi setiap muslim untuk memiliki keyakinan yang utuh terhadap hal tersebut. Sebagai bentuk pembenaran terhadap Allah dan Rasulnya, menarik untuk diketahui bahwa istilah akidah adalah istilah baru yang tidak dikenal dalam Al-Quran dan Sunnah. Meski begitu, penggunaan istilah yang jamak di kalangan para ulama menjadikan istilah ini boleh digunakan. Selain istilah akidah, istilah yang lain semakna dengan akidah juga kerap digunakan. Di antaranya adalah fiqhul akbar, iman, sunnah, tauhid, syariah, usul hudin. Masing-masing istilah ini seringkali dipakai secara khusus sesuai dengan makna yang lebih luas ataupun lebih sempit dari makna akidah. Seperti istilah iman yang membahas mengenai ketundukan terhadap wahyu, atau istilah usuluddin yang sering digunakan sebagai istilah dalam menyebut fakultas akidah sebagai fakultas usuluddin di beberapa universitas Timur Tengah. B. Ruang lingkup pembahasan akidah. 1. Ilahiyat. Ilahiyat adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilah Tuhan atau ilah Tuhan Allah, seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan atau af'al Allah dan sebagainya. 2. Nubuat. Nubuat adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, keramat dan sebagainya. 3. Ruhaniyat. Ruhaniyat merupakan pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh dan sebagainya. Sam'iyat, yang terakhir yaitu sam'iyat, artinya adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sama, yaitu dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti al-bariyah, akhirat, keajaiban, kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka dan sebagainya. C. Sumber akidah. Menurut Syekh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Zidin Hafizahullah, akidah Islamiyah adalah satu perkara yang bersifat tauqifiyah, yang artinya akidah yang berdasarkan kitabullah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi ada dua sumber akidah Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. 1. Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuan diturunkan Al-Quran adalah untuk dijadikan pedoman umat Islam dalam menata kehidupan agar bisa memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Dalam Al-Quran terdapat banyak petunjuk-petunjuk keterangan konsep baik yang bersifat global maupun yang bersifat rinci, tersurat maupun tersirat dalam berbagai persoalan dan bidang kehidupan manusia. Apa yang ada di dalam Al-Quran adalah benar. Oleh karena itu, sepatutnya umat Islam untuk selalu berpedoman pada Al-Quran. Dan berpeganglah kamu semua kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu tercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada ketika kamu dahulu atau masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersabar. Kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Quran surat Al-Imran ayat 103. 2. Hadis. Hadis merupakan sumber akidah Islam yang kedua. Menurut bahasa, hadis merupakan sesuatu yang baru yang menunjukkan sesuatu dekat atau waktu yang singkat. Menurut istilah syara adalah hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, ataupun pengakuan. Adapun jenis hadis, yaitu hadis fi'liyah atau perbuatan Nabi Muhammad SAW, hadis qauliyah atau ucapan, dan hadis takriyah atau perbuatan sebagian para sahabat Nabi. Bagi umat muslim tidak boleh mengganti kedua sumber akidah Islam di atas dengan yang lain, karena apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, karena apa yang ditetapkan di Al-Quran dan hadis adalah benar dan wajib bagi umat muslim menetapkannya sebagai akidah. Ini pun mencegah terjadinya penyimpangan keyakinan. Dengan menetapkan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, insya Allah senantiasa dilindungi olehnya dan mendapatkan keberkahan, dan akan selalu percaya tidak ada kebenaran lain selain Allah Subhanahu wa taala. D. Fungsi akidah. Berdasarkan buku metodologi studi Islam Abu Dinata 2008, berikut adalah fungsi dari akidah. 1. Akidah Islam adalah landasan bagi seluruh ajaran Islam. 2. Akidah Islam berfungsi untuk membentuk kesalehan seseorang di dunia sebagai modal awal mencapai kebahagiaan di akhirat. 3. Akidah Islam berfungsi menyelamatkan seseorang dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang seperti bid'ah, khurafat, dan lain-lain sebagainya. Akidah Islam berfungsi untuk memastikan seseorang sebagai muslim atau non-muslim. Prinsip-prinsip akidah Islam. Prinsip-prinsip akidah secara keseluruhan tercakup dalam sejumlah prinsip dari seluruh sistem agama Islam, yaitu suatu sistem yang serasi, koheren, dan terjalin dengan baik. Prinsip-prinsip tersebut adalah: A. Pengakuan dan keyakinan bahwa Allah adalah Esa dalam zat, sifat, dan perbuatannya. B. Pengakuan bahwa para nabi telah diangkat dengan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut umatnya. C. Kepercayaan akan adanya dari hari kebangkitan. Keyakinan hari seperti memberikan kesadaran bahwa kehidupan dunia bukanlah akhir dari segalanya. D. Keyakinan bahwa Allah adalah Maha Adil. Jika keyakinan seperti ini tertanam di dalam hati, maka akan menumbuhkan keyakinan bahwa apa yang dilakukan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati atau masih ada kata-kata yang tidak masih bisa dimengerti. Saya Ega Sidiki dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan dengan INC 2114201016. Mohon izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.